Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita memasuki hadis yang kepinten 33 ya. Kita di pertemuan kemarin telah menyelesaikan hadis 32 tentang nopo? Hadis 32 larangan melakukan apa Pak Bu? Sesuatu yang membahayakan atau keburukan. Adapun malam hari ini hadis nomor 33 ini membahas tentang pentingnya seseorang, ya, nggak cuma penting, bahkan wajibnya bagi seseorang yang menuduh orang lain untuk membawakan bukti. Napa Pak Bu? Wajibnya bagi seseorang yang menuduh orang lain, ya, untuk membawakan apa? Bukti. Jadi kalau misalnya kita atau orang lain, ya misalnya kita dulu nggih, kita nuduh orang lain, maka wajib bagi kita untuk mendatangkan apa? Bukti. Itulah yang akan kita bahas. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang lain dia menuduh kita macam-macam, melakukan hal-hal yang aneh atau melakukan hal-hal yang buruk, yang melanggar syariat, melanggar perjanjian, maka harus mendatangkan bukti orang itu. Nah terus gimana Ustadz kalau misalnya orang tersebut tidak bisa mendatangkan bukti? Apa yang harus dilakukan berikutnya?
maka orang yang dituduh harus bersumpah. Orang yang dituduh harus bersumpah, demi Allah nyong ora tahu utang mingko, ya contohnya. Ada orang tiba-tiba nopo nagih panjenengan pinten, ora tahu ditagih nopo nggih. Masya Allah, nagih ngerti-ngerti teka 10 juta, gini 10 juta setanggal nom kok ya. Loh 10 juta sekangen di lo, kok mbiyen tahu utang. Nah, panjenengan harus minta ke dia buktinya. Mana buktinya? Ya. Kalau dia kelabakan nggak bisa bukti, maka panjenengan harus berani bersumpah, demi Allahnya orang tahu utang mingko 10 juta. Ya. Tapi kudu temenanan nggih sumpah aja nggo tameng ya, aja nggo tameng tokan asline utang. Nggak ada bukti, dia ingat oh ya nyong biyen tahu utang tapi anu ke langkah buktine ya apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Insya Allah kita akan bahas pembahasan ini dalam hadis ke-33. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita dengarkan terlebih dahulu hadisnya. Monggo sinten sing badhe maos. Mas Udri, monggo. Alhamdulillah. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Hadis yang ke-33 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang selainnya, dan sebagian dari lafadz hadis ini ada di dalam Sahihain. Sahihain niku hadis napa? Bukhari, Muslim, ya. Jadi lafadz hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari Muslim sebagiannya, yaitu sebuah hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nama aslinya Ibnu Abbas sinten? Nama aslinya sinten Pak Bu? Abdullah atau Abdurrahman? Abdullah bin Abbas. Nggih, betul. Abdullah bin Abbas. Jadi nama aslinya sinten? Abdullah. Nah, Abdullah ini punya bapak namanya sinten? Abbas. Dua-duanya Muslim. Makanya di situ disebutkan radhiyallahu anhuma. Kalau sendirian Muslimnya maka anhu. Nah, kenapa anhuma? Karena artinya untuk keduanya. Abdullah dan Abbas itu sama-sama Muslim, sudah meninggal dua-duanya, meninggal dalam keadaan Muslim. Maka didoakan semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqtan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya setiap orang
pengakuannya itu selalu dituruti. Kalau seandainya setiap orang yang ngaku-ngaku dan pengakuannya itu dikabulkan, dituruti, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya efeknya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Saya ulang, apabila Pak Bu, setiap orang itu ngaku-ngaku, ya, menuntut orang lain dan tuntutannya selalu pengen dikabulkan. Ya. Tiba-tiba ada orang ngaku bahwasanya dia itu ke kita, bahwasanya kita punya utang ke dia, lalu dibawa ke hakim. Pak Hakim, nih fulan dia punya utang ke saya. Oh iya, dikabulkan. Tiba-tiba ada orang lagi datang ngaku-ngaku, "Oke Pak Hakim, tanah rumah dia itu adalah tanah saya." Oh iya, dikabulkan. Nah, kalau setiap orang yang ngaku pengakuannya dikabulkan, ya semua orang akan seperti itu dan akan terjadi kekacauan, Pak Bu. Maka dari itu Islam datang untuk mengatur pengakuan-pengakuan ini, ya. Dan orang-orang biasanya kalau mengaku-ngaku itu sekurang-kurangnya dalam dua hal, Pak Bu. Yang pertama dalam masalah harta. Dia ngaku-ngaku fulan punya utang ke saya, dia ngaku-ngaku tanah ini milik dia ngaku-ngaku rumah ini dan benda-benda ini adalah milik dia dalam masalah harta. Dan yang kedua, biasanya orang itu ngaku-ngaku ada dendam sampai terjadinya pertumpahan darah. Keluarga anu pernah bunuh keluarga saya, maka saya harus balas, ya. Nah, kalau misalnya dituruti terus, ya, tanpa adanya bukti akan kacau kehidupan ini. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada persyaratannya, ada aturannya bagi orang yang ngaku-ngaku punya hak. Dia harus bisa mendatangkan bayyinah. Apa itu bayyinah? Bukti yang nyata. Ya, bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah. Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bagi orang, ya, harus diperhatikan bagi orang yang ngaku-ngaku dia wajib mendatangkan bukti. Atau dengan bahasa lain, orang yang menuduh orang lain harus mendatangkan apa? Bukti. Kayak tadi contohnya, ada orang tiba-tiba datang ke kita, nuduh kita telah nabrak motornya, ya. Padahal kita dari tadi di mana? Di masjid, lagi pengajian. Ngerti-ngerti bar isya ada orang datang ke kita. Gimana? Korine, kembaran. Ya. Padahal kita nggak punya kembaran. Maka apa yang harus kita lakukan? Minta bukti. Mana buktinya? Loh, motorku peot. Ya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada bukti lain yang harus lebih menguatkan. Ya bisa jadi dia yang nabrak sendiri, ya. Maka diantara buktinya harus sertakan CCTV. Atau kalau tidak, saksi mata. Nah, di sini Syekh Soleh menjelaskan bayyinah di sini adalah saksi mata. Karena zaman dulu belum ada CCTV, ya. Di antara petunjuk atau bukti yang bisa diterima adalah seorang saksi, Pak Bu.
Orang nuduh kita nabrak motor dia, maka dia harus mendatangkan saksi yang jujur, yang benar-benar bisa membuktikan kalau kita itu nabrak motor dia. Atau contoh lain tadi utang ya, tiba-tiba ada orang datang ngaku kanca SD sementara kita sudah 40 tahun, 50 tahun ya. Kanca SD siapa ya? Terus memperkenalkan dirinya, padahal kita juga enggak ingat ada nama yang seperti fulan ini. Ada apa keperluannya? Biyen kok SD kowe tahu utang ning nyong ya. Pira 5.000. 5.000 tahun pinten Pak Bu? Tahun 90. Lah nek siki pinten? Dolare 18.000 ya. Akeh ya nyong pengen disarutang hitungane siki ya. Lah buktinya mana ya? Nyong yo ora duwe bukti ya. Ya berarti nggak bisa diterima. Nah terus kita bagaimana? Kita bersumpah, demi Allah saya nggak pernah utang ke panjenengan 5.000. Sudah. Nah terus nanti tanggungannya ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar nggak hutang, terlepas dia bebannya. Tapi ternyata kalau dia hutang dan dia nutupi kebohongannya dengan sumpah, dosanya besar sekali Pak. Ya, dosanya sangat besar sekali dan dia kena kafarah sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia kena kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu siapa? Ya dia harus bayar kayak bahasa gampangnya, penebusan atas sumpah yang dia langgar. Apa itu kafarah sumpah? Memberi makan orang miskin sebanyak 10 kali ya, atau 10 kali 10 orang maaf. Kemudian kalau tidak pakaian sebanyak 10 orang. Kalau tidak membebaskan 1 budak. Dan kalau tidak berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum." Orang yang melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Yang pertama, dia memberi makan orang miskin sebanyak berapa? 10. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, makanannya itu sama persis seperti makanan yang kita kasih ke keluarga kita. Berarti nek abendina mamen apa? Bakso, spaghetti. Apa margisi spaghetti? Abendina mangane bakso, ya panjenengan berarti bakso kupat pepek kasih 10 orang miskin. Singa bendina chicken, ya berarti chicken. Yang setiap harinya mie ayam, ya berarti mie ayam pepek. Nggak boleh separohnya, nggak boleh nggak lengkap, harus pepek, ada minumannya, ya, ada lauknya. Nggak boleh sisa, ya. Nyungkin mau bakso rantong wis lah, nggo kafaroh yamin, nggak bisa Pak. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, kalau tidak maka 10 pakaian. Pakaiannya juga pakaian yang layak kepada orang miskin. Ya, pakaian yang masih bagus, yang masih layak dipakai. Atau kalau tidak, au tahriru raqabah, membebaskan budak. Nah, ini kan susah, nggak nemu ya. Zaman sekarang budak itu nggak nemu.
Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Nah, kalau itu semua enggak bisa, dia enggak mampu ngasih makan, enggak mampu ngasih pakaian, enggak mampu membebaskan budak juga enggak mampu, maka yang paling terakhir dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Nah, panjenengan yang pernah bersumpah kemudian melanggar sumpahnya panjenengan, ini kafaratnya. Ya. Misal dia pernah bersumpah, sumpahlah temenan demi Allah nyong arep orang nginum maning, ya. Nginum apa disit niki? Banyu bening ya Allah. Seret ya. Maksudnya minum minum khamr ya. Tiba-tiba seminggu kemudian diiwi-iwi kancane ya, ayolah anget-anget ya. Aduh nyawa wis sumpah kok lah, sumpah apalah. Akhirnya kembali lagi ke maksiatnya, kena dosa besar 2 kali lipat. Apa itu? Yang pertama ngelanggar sumpah, dan yang kedua dia melakukan dosa besar lagi, minum khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dia harus melakukan 4 hal tadi. Ngasih makan 10 orang, ya, orang miskin, benar-benar miskin, atau pakaian, membebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini mengenai apa? Bayyinah, saksi. Harus mendatangkan saksi. Wal yaminu ngalaman ankar. Dan orang yang membantah tuduhan itu, maka dia harus berani bersumpah. Ya, dia harus berani bersumpah, Pak Bu. Misal nih ada orang, dia menuduh kita melakukan hal-hal yang nyeleweng, kejahatan, tapi dia tidak bisa membawakan bukti. Maka kita harus berani bersumpah, demi Allah saya nggak maling, demi Allah saya nggak korupsi, demi Allah saya tidak melakukan kejahatan ini dan ini dan ini. Kita harus berani bersumpah, ya. Nah, kalau misalnya orang yang kita tuduh sudah bersumpah, maka kita wajib nerima sumpah itu, Pak Bu. Kalau kita nggak punya korinah, korinah itu apa ya? Petunjuk lain yang menguatkan dugaan kita. Kenapa? Nafum, bahasan apa niku? Oh gitu, Masya Allah. Ya, seperti itulah, ya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya indikasi-indikasi lain, kita wajib nerima. Memang kenapa Ustadz kalau misalnya kita nggak menerima sumpah orang lain, padahal orang udah demi Allah udah nyong malingnya, demi Allah udah nyong malingnya ya. Memang temenan bukan dia malingnya. Lah jare sapa mana ada maling ngaku antem maning. Kok malingnya ya? Udah demi Allah. Lah jare sapa mana ada maling ngaku antem maning. Nggak boleh seperti itu. Ternyata bener malingnya wis melayu adoh. Hati-hati ya. Jadi kita harus nerima. Kenapa kalau misalnya ada orang yang terpercaya kemudian dia bersumpah kok kita nggak nerima? Ancamannya ngeri, Pak Bu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man hulifa lahu billah falyarda." Barang siapa ada yang bersumpah kepadanya, dia meyakinkan orang tersebut dengan sumpah, demi Allah saya tidak seperti ini, demi Allah begini dan begini. Falyarda, maka orang yang mendapatkan sumpah itu dia harus ridho. Yang namanya ridho niku napa? Nerima. Ya. Demi Allah saya tidak korupsi, ya kita harus nerima.
Memang kenapa kalau misalnya kita tidak nerima, wa man lam yardha billah falaisa minallah. Barang siapa yang tidak ridho dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disebut di dalam sumpah, maka dia bukan termasuk dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Golongan di sini maksudnya apa? Para ahli ilmu menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3. Maksudnya dia telah lepas dari rahmat Allah. Orang yang menolak sumpah, Pak Bu, dia nggak terima ada orang udah sumpah demi Allah tapi kemudian ditolak, maka penjelasan pertama, dia telah lepas dari rahmat Allah. Ada juga yang mengatakan keimanannya berkurang, tidak sempurna. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat dia telah menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Jadi kita harus nerima, Pak, kalau ada orang yang sudah bersumpah kepada kita, kecuali ya boleh kita menolak sumpah orang tersebut jika kita punya indikasi-indikasi kuat orang itu telah melakukan kejahatan. Kita punya bukti kuat. Kadang kan ada orang sudah ketangkap basah, ya, sudah jelas-jelas salah, tapi wani sumpah. Wonten napa kathah? Kata teng zaman niki kata nggih. Wis jelas-jelas salah wani sumpah, subhanallah. Subhanallah, ya. Nah, kalau seperti ini maka kita boleh terus mepet dia. Sampai pada akhirnya ketika dia tetap nggak ngaku, kita sertakan bukti. Ya. Pernah ya waktu itu intermezzo, Pak. Kami menangani kasus ya salah seorang santri gitu, melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah, qadarullah waktu itu saya megang bukti. Tapi jenenge santri nggih, wanen gitu ya. Melakukan pelanggaran yang cukup berat, ketika dipepet sama saya dan beberapa sebagian asatid, tetap nggak mau ngaku, bahkan sampai bersumpah demi Allah, tallahi wallahi, kalau saya bohong saya berani terlaknat Ustadz. Saya yang nyidang itu langsung kaget, subhanallah, jangan ngomong kayak gitu antum jangan ngomong kayak gitu, demi Allah Ustadz, bukan anak nggak begini gitu. Sini tak liatin bukti. Ini apa? Di HP. Afghanistan. Udah kena kafarah itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan dia akhirnya mengakui. Nah, kalau keadaannya seperti itu, kita boleh tetap mepet dan tetap nggak nerima dalam tanda kutip mungkin sumpahnya dia. Kenapa? Karena dia memang terbukti salah. Dan kita buktinya sudah sangat kuat. Maka kalau memang nggak ngaku-ngaku, ya sudah kita tunjukkan buktinya. Dan akhirnya dia juga ngaku. Ya kena hukuman di dunia dan naudzubillah kena hukuman di akhirat, naudzubillahi min dzalik. Maka jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah ya. Jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya kita tidak punya saksi ya, dan ini kasusnya biasanya nuwun sewu terjadi di antara suami istri ya. Suami atau istri melihat pasangannya melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ternyata dia tidak memiliki saksi, padahal tuduhan kepada istri atau wanita yang baik-baik menjaga agamanya dengan tuduhan yang keji itu harus mendatangkan saksi. Pinten saksinya Pak Bu? 4. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur. Nah, terus bagaimana dengan suami yang dia berkeyakinan kuat si istri melakukan
hal yang tidak senonoh ya, hal yang melanggar syariat, maka lakukan yang namanya li'an. Apa itu li'an? Saling sumpah dan melaknat. Jadi nanti yang menghukum langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Ayat berapa? 6 sampai 9. Yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang menuduh para wanita muslimah tapi tidak bisa mendatangkan saksi 4, maka persaksiannya dia tidak diterima dan dia termasuk orang yang fasik. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan suami atau istri yang menjumpai pasangannya, naudzubillahi min dzalik, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Seorang suami yang mana dia menjumpai istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak ya. Misalnya ya seperti apa? Selingkuh misalnya. Sementara itu suami tidak memiliki saksi misal. Illa anfusuhum, melainkan cuma mereka, diri mereka yang menjadi saksi. Maka apa yang harus dilakukan? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali mengatakan bahwasanya dirinya itu orang yang benar. Ini yang keempat kepada dirinya dulu. Si laki-laki. Ya, jadi begini Pak. Misalnya ada suami, ada istri. Suami ini berkeyakinan kuat istri selingkuh. Maka yang harus dilakukan oleh suami adalah bersumpah, demi Allah saya orang yang benar. 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 Berapa kali? 4. Yang kelima, dia mengatakan demi Allah ya. Di ayat ini disebutkan wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Demi Allah yang kelima, saya siap menerima laknat Allah jika saya termasuk orang yang berdusta. Itu udah ngeri banget Pak Bu. Kalau diucapkan dengan apa ya? Saya memang dan merinding ngomong ya. Dia demi Allah udah membawa nama Allah dan siap untuk dilaknat kalau dia termasuk orang yang berdusta. Ini dari pihak laki-laki. Nah, kemudian dari pihak perempuan sama, supaya dia terhindar dari laknat itu ya, maka dia harus bersumpah demi Allah ya, si suamiku adalah pendusta. Demi Allah yang disampaikan suamiku itu dusta. Demi Allah yang disampaikan suamiku itu sampai berapa? 4 kali. Atau sebaliknya, misalnya istri yang nuduh suami, berarti sebaliknya, demi Allah istri saya itu dusta. Demi Allah istri saya itu dusta. Nah, kemudian yang kelima, si perempuan ini mengatakan demi Allah saya siap menerima murka Allah jika ternyata suami saya dalam keadaan benar ya. Setelah itu sudah nanti akan ada waktunya laknat dan murka Allah akan datang kepada siapa yang salah. Dan itu lebih ngeri Pak Bu, subhanallah. Yang balas sinten? Allah, kudu hakim. Itu lebih ngeri ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Sama-sama mengakui benar. Ya, sama-sama kuat-kuatan. Ya, padahal ada satu yang salah. Ya. Cuma mereka nggak mau
Cuma mereka nggak mau nggak mau saling disalahkan, pengennya benar semua. Nah, yang seperti ini maka mereka harus saling melontarkan sumpah ya, namanya li'an ya, saling memberikan laknat. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan laknat kepada yang bersalah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, semoga kita dilindungi dari Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian atau peristiwa atau musibah yang seperti ini ya. Amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-33 mengenai orang yang menuduh maka dia harus mendatangkan bukti, dan orang yang membantah tuduhan maka dia harus berani untuk bersumpah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada waktu mas? Atau udah selesai? Gitu? 6 menit. Monggo. Mbok badhe wonten sing aken-aken. Udah isa nggih, Mas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.